Oke, selamat berjumpa lagi bersama saya masih di pembelajaran listrik dinamis. Kali ini saya akan membahas tentang hukum Ohm dan nanti di bagian akhir ada soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like. Dan juga silakan untuk mempersiapkan diri dengan catatan sehingga nanti bagian-bagian yang penting bisa kalian catat dan soal-soalnya bisa kalian kerjakan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan keterkaitan antara hambatan, beda potensial, dan kuat arus listrik. Yang kedua, tentunya setelah memahami, kita akan belajar bagaimana menghitung besaran-besaran pada hukum Ohm. Kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari, ada istilah konduktor, ada istilah isolator. Yang mana konduktor itu adalah zat yang mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya besi, tembaga, dan seng. Ini ya pada gambar ini saya ilustrasikan pada sebuah rangkaian listrik, ada lampu, kemudian ada baterai, dan ternyata di sini dengan sebuah lempeng seng, lampu ini bisa menyala. Artinya apa? Artinya bahwa seng itu juga termasuk bahan konduktor. Yang kedua, isolator. Isolator adalah zat yang sukar menghantarkan arus listrik. Contohnya plastik, karet, maupun kayu. Nah, ada sebuah kabel seperti pada gambar. Ini bagian dalamnya adalah konduktor dan bagian luarnya berupa lapisan plastik biasanya atau karet itu merupakan isolator. Ini merupakan pengaman supaya kalau kita pegang maka tangan kita tidak tersengat oleh arus listrik. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Simon Ohm pada tahun 1825. Nah, besarnya arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar itu ternyata berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi besarnya arus listrik pada hukum Ohm ini, yaitu beda potensial atau tegangan dan yang kedua adalah hambatan. Untuk beda potensial ini berbanding lurus, sedangkan hambatan itu nanti akan berbanding terbalik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Percobaan Ohm ya, tentang perumusan hukum Ohm, bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar itu akan sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Ada sebuah gambar, ini baterai, kemudian ini ammeter untuk mengetahui arus listrik, dan yang di sini adalah hambatan listrik. Nah, di sini saya ilustrasikan ada sebuah rangkaian listrik, terdapat sebuah lampu, kemudian baterai. Baterai di sini itu nanti divariasi, ada baterainya 1, kemudian baterai 2, dan baterai 3. Dan A ini adalah alat untuk mengetahui besarnya arus listrik yang mengalir. Nah, saya jelaskan ya animasi berikut. Jadi ketika ini baterainya 1, maka lampu menyala. Kuat arusnya 0,1 ampere. Perhatikan secara seksama ya. Jadi baterai 1, lampu menyala, kuat arus 0,1 ampere. Kemudian kalau baterainya ditambah menjadi 2, ya, lampu ternyata menjadi semakin terang. Ya. Diperhatikan kalau baterainya 2, lampunya semakin terang. Dan arus listrik yang mengalir ternyata semakin besar menjadi 0,2. Ini jika baterainya 2. Bagaimana kalau baterainya sekarang 3, ditambah lagi ya. Nah, ternyata justru apa yang terjadi? Yang terjadi lampunya menjadi terbakar atau putus atau mati.
Jadi tegangannya karena besar ya, pakai baterai 3, maka kemampuan lampu ini ternyata terbatas. Dia tidak semakin terang lagi, tapi justru malah terbakar. Maka pembacaan pada ammeter adalah 0. Jadi kalau saya ulang, baterai 1 lampunya nyala biasa, arusnya 0,1, baterainya 2 nyalanya semakin terang, arusnya 0,2. Kalau baterainya 3 justru malah lampunya terbakar, maka rangkaian menjadi putus dan arusnya 0. Nah dari situ ya, maka kemudian dapat kita mengerti bahwa besarnya kuat arus listrik yang mengalir itu ternyata berbanding lurus dengan beda potensial. Artinya apa? Artinya kalau beda potensialnya itu semakin besar, maka arus listriknya semakin besar, maka tadi lampunya nyalanya semakin terang. Yang kedua, ini berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Artinya bahwa semakin besar hambatan listrik, itu akan menyebabkan kuat arusnya justru semakin kecil. Ini untuk yang kedua ini saya gambarkan misalnya seperti ada sungai yang mengalir airnya. Jika di dalam sungai itu banyak hambatan, sampah atau batu-batu, maka arusnya pasti akan kecil karena hambatannya besar. Jadi hambatannya besar, maka arusnya kecil. Sama untuk rangkaian listrik juga demikian. Jika hambatannya besar, nanti kuat arusnya akan kecil. Secara matematis, hukum Ohm tadi ya dapat dirumuskan menjadi seperti di bawah ini, yaitu V sama dengan I kali R. Tegangan listrik itu sama dengan kuat arus kali hambatan. Nah, dari rumus ini, misalnya yang ditanyakan itu berapa kuat arusnya. Nah, maka rumusnya akan kita ubah menjadi kuat arus sama dengan beda potensial dibagi hambatan. Atau I sama dengan V per R. Sedangkan bila yang ditanyakan adalah R atau hambatan, maka hambatan sama dengan beda potensial dibagi kuat arus. Nah ini persamaannya seperti itu. Lalu apa satuannya? V tegangan listrik itu satuannya volt. Untuk kuat arus satuannya ampere dan hambatan itu satuannya adalah ohm. Rangkaian tertutup. Kuat arus dalam rangkaian tidak bercabang. Nah, ini perhatikan sebuah gambar, ini adalah rangkaian tidak bercabang karena memang di jalurnya ini tidak ada yang bercabang. Dan ini merupakan rangkaian tertutup karena apa? Karena saklarnya nyambung. Jika saklarnya dibuka, maka jalurnya menjadi putus. Nah, kalau keadaannya seperti itu disebut rangkaian terbuka. Nah, pada rangkaian tertutup saya ilustrasikan seperti ini ya, bahwa ada 3 muatan ini yang mengalir, gitu kan? Mengalir melalui lampu 2 dan lampu 1. Lalu kadang ada pertanyaan, bagaimana kuat arus DI1 dengan DI2 dan DI3? Apakah berbeda? Nah, ternyata sama ya. Jadi untuk rangkaian tertutup seperti ini, rangkaian yang tidak bercabang, itu kuat arus DI1 itu besarnya akan sama dengan kuat arus DI2 dan kuat arus DI3. Maka ini saya tuliskan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan sama dengan I total. Jadi I totalnya tidak ini dijumlahkan, tidak ya, tidak dijumlahkan tapi justru sama ya. Misalnya di I1 itu 2 ampere, maka di I2 juga akan 2 ampere. Di I3 juga 2 ampere, maka I totalnya 2 ampere. Bukan kemudian dijumlahkan menjadi 6 ampere ya. Ini untuk rangkaian tertutup
rangkaian yang tidak bercabang. Kita lanjutkan untuk rangkaian yang bercabang. Kamu perhatikan seperti ini. Ada sebuah lampu, ada dua buah lampu, satu buah baterai yang dihubungkan dengan jaringan kabel seperti pada gambar di sini ya, antara lampu 1 dengan lampu 2 itu di paralel. Nah, kuat arusnya bagaimana? Nah, di sini ternyata berbeda dengan yang rangkaian tertutup untuk yang rangkaian tidak bercabang tadi. Di sini ya, sebelum masuk titik cabang muatannya 3, kemudian di sini berpisah ya. Ada yang melalui lampu 1, ada yang melalui lampu 2. Tetapi setelah melewati titik cabang yang ini akan bergabung lagi menjadi 3. Maka boleh saya tuliskan bahwa I totalnya ini adalah merupakan jumlah dari I1 ditambah I2. Jadi sebelum masuk percabangan itu kuat arusnya merupakan gabungan dari I1 dengan I2. Kalau saya tulis I total sama dengan I1 ditambah I2. Oke, kita sampai ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah rangkaian listrik dipasang pada tegangan 10 volt. Hambatan rangkaian 10 ohm, berapakah arusnya? Nah, tegangan itu 10 volt. Ini V ya. Dan hambatannya 10 ohm, ini R. Maka kita masukkan ke dalam rumus. I sama dengan V per R. Sama dengan 10 volt dibagi 10 ohm. Maka arusnya adalah 1 ampere. Contoh nomor 2, hambatan listrik 500 ohm, kemudian mendapatkan arus listrik 10 mA. Berapakah tegangannya? Nah, ini karena di sini itu arusnya 10 mA, maka ini harus diubah dulu ke ampere. Caranya yaitu dibagi 1000. Maka hasilnya menjadi 0,01 ampere. Kuat arusnya 0,01 ampere, kemudian hambatannya 500 ohm. Maka kalau kita mau mencari berapa tegangannya, kita masukkan ke rumus. V sama dengan I kali R. V sama dengan kuat arus kali hambatan, yaitu 0,01 kali 500. Sama dengan 5 volt. Maka besarnya tegangannya adalah 5 volt. Dan untuk sekarang ya, untuk mengukur sebagai sebagai tolok ukur seberapa jauh dari pemahaman kalian mengenai materi tadi, silakan ini ada soal-soal dikerjakan di buku catatan. Yang pertama ya, sebuah rangkaian listrik dipasang pada tegangan 12 volt. Hambatannya 6 ohm. Berapakah nilai arus listriknya? Yang kedua, sebuah rangkaian listrik dipasang pada tegangan 24 volt. Hambatan rangkaian tersebut 8 ohm. Berapakah nilai arus listriknya? Atau berapakah kuat arus listriknya? 3. Sebuah rangkaian listrik dipasang pada tegangan 12 volt. Kuat arus listrik pada rangkaian tersebut 0,2 ampere. Berapakah hambatannya? 3. Sebuah rangkaian listrik dipasang pada tegangan 12 volt. Kuat arus listrik pada rangkaian tersebut 300 mA. Nah, jangan lupa ini nanti diubah dulu ke ampere dengan cara dibagi 1000. Nah, kemudian kamu hitung berapakah hambatannya. 5. Suatu hambatan 12 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah diukur dengan ampere meter, ternyata kuat arusnya adalah setengah ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Nomor 6. Sebuah hambatannya 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt.
Berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan tersebut? 7. Dua buah baterai yang memiliki tegangan 3 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Ternyata arus listrik yang mengalir adalah 0,5 ampere. Berapakah nilai hambatan tersebut? Hati-hati, ini baterainya ada 2, ya, memiliki tegangan 3 volt. 3 volt itu masing-masing baterai, ya. Masing-masing baterai. Jadi kalau 2 baterai, tegangannya nanti menjadi 6 volt. Nomor 8, 2 resistor memiliki masing-masing hambatan 2 ohm dan 2 ohm yang dirangkai secara seri. Kemudian kedua hambatan tersebut dirangkai dengan tegangan baterai yang nilainya 6 volt. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan tersebut? 9. Kuat arus listrik menurut hukum Ohm berbanding lurus dengan apa? Nanti dijelaskan. Kemudian yang nomor 10, kuat arus listrik yang menurut hukum Ohm berbanding terbalik dengan apa? Nanti juga dijelaskan. Nah, itu tadi, ya. Ada 10 soal untuk dikerjakan. Jika kalian masih bingung, silakan untuk diputar kembali video pembelajaran kali ini. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan tetap semangat. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Video ini boleh di-share sehingga banyak yang menjadi tahu pemahaman tentang hukum Ohm. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.